Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Megawai Official. Kami ucapkan semoga Anda sehat semua, karena di masa pandemi ini kita harus jangan sungkan-sungkan untuk selalu menjaga kesehatan kita. Baik, untuk pembelajaran pada kesempatan ini kita akan membahas tentang persamaan reaksi kimia. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana memberi nama dan menuliskan rumus kimia. Nah, kemudian sudah kita pelajari sebelumnya, kita aplikasikan dalam suatu persamaan reaksi atau menuliskan persamaan reaksi kimia. Tujuan pembelajaran kali ini untuk persamaan reaksi kimia adalah yang pertama, nanti diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini Anda dapat menuliskan persamaan reaksi kimia dengan benar. Yang kedua, Anda bisa menyetarakan persamaan reaksi kimia dengan benar juga. Ya, jadi setelah bisa menulis dan yang keduanya bisa menyetarakan. Untuk itu maka sebagai awal kita mengenal terlebih dahulu apa itu persamaan reaksi. Penulisan reaksi dengan menyatakan lambang unsur atau rumus kimia senyawa yang terlibat dalam reaksi disebut persamaan reaksi. Sesuai dengan judulnya persamaan, itu berarti kita nanti akan menyamakan jumlah atom dari luas kanan dengan luas kiri menjadi sebuah persamaan reaksi, gitu ya. Yang pada suatu reaksi kimia terdapat dua bagian dalam persamaan reaksi ini, yaitu yang disebut dengan preaksi atau reaktan, dan yang kedua adalah produk atau hasil reaksi. Nah, dua bagian ini nanti dilengkapi dengan keterangan fase zat yang menyatakan wujud zat yang terlibat dalam reaksi, yang secara umum dapat ditulis dengan persamaan seperti ini: Ma dalam kurung S plus Nb dalam kurung L menjadi Pc dalam kurung G plus Qd dalam kurung Aq. Apa saja yang terdapat dalam persamaan ini? Kita lihat keterangannya. A dan B ini adalah reaksi atau reaktan, ini A dan B. C dan D adalah hasil reaksi atau produk, dan tanda panah ini menunjukkan arah reaksi, berarti ini arah reaksinya ke kanan, ya. Kalau arah reaksi ke kanan berarti yang sebelah kiri ini adalah reaktan, yang sebelah kanan adalah produk. Sedangkan huruf-huruf yang tertulis dalam tanda kurung ini merupakan fase zat. Kalau S itu berarti solid atau padat, kalau L berarti liquid atau cair, kalau G berarti gas, kalau Aq itu berarti aqueous atau larutan. Sedangkan huruf-huruf yang tertera di depan ini M, N, P, Q itu adalah koefisien reaksi. Nah, ini komponen dari atau bagian-bagian dari sebuah persamaan reaksi. Baik, setelah kita mengenal secara singkat tentang bagian-bagian dari persamaan reaksi ini, mari kita lihat lebih jauh tentang bagian-bagian tersebut. Untuk menyetarakan persamaan reaksi, maka kita tidak bisa lepas dari persamaan reaksi yang menyatakan kesetaraan jumlah zat-zat yang bereaksi dengan jumlah zat-zat hasil reaksi. Nah, untuk menyatakannya digunakan tiga bagian yang terlibat nanti adalah rumus kimia zat itu, koefisien reaksi, dan wujud zat. Nah, rumus kimia itu berarti baik rumus kimia untuk reaksi maupun rumus kimia untuk zat hasil reaksi. Sedangkan koefisien ini menyatakan jumlah unsur atau jumlah atom baik untuk reaksi maupun hasil reaksi. Sedangkan wujud zat ini nanti kita dari wujud zat bisa mengetahui bahwa hasil reaksi itu mengendap atau menguap, gitu ya, atau berupa larutan atau cairan. Tuh, gitu. Ini tiga bagian yang ikut terlibat dalam persamaan reaksi. Coba kita lihat contoh berikut. Nah, ini ada contoh 2Na dalam kurung S plus Cl2 dalam kurung G menjadi 2NaCl dalam kurung S. Nah, zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia itu dinyatakan oleh rumus kimianya. Ini berarti rumus kimia. Na ini rumus unsur, Cl2 ini rumus molekul, NaCl ini rumus molekul, ya, itu rumus kimianya. Nah, rumus reaksi diletakkan di ruas kiri, berarti Na dan Cl2 ini adalah rumus reaksi, dan hasil reaksi diletakkan di ruas kanan. NaCl adalah hasil reaksi sesuai dengan arah reaksinya ke kanan. Jadi tanda panah ini menyatakan arah reaksi. Nah, dari sana maka kita mengenal terlebih dahulu apa itu koefisien reaksi. Nah, koefisien reaksi menyatakan jumlah partikel dari tiap
reaksi dan produk reaksi. Pada contoh tadi 2Na plus Cl2 menjadi 2NaCl, maka ada dua atom, ya ini mestinya dua atom Na bereaksi dengan satu molekul Cl2, dua atom Na bereaksi dengan satu molekul Cl2 menghasilkan tanda panah dua molekul NaCl. Nah, dua molekul NaCl berarti koefisien reaksi Na adalah 2, koefisien reaksi Cl2 1, ya koefisien reaksi 1 umumnya tidak ditulis. Kemudian koefisien reaksi NaCl adalah 2. Jadi di sini ada dua koefisiennya, 2, 1, 2. Itu koefisien reaksi. Nah, harga sebuah koefisien reaksi apabila dalam suatu rumus kimia atau rumus senyawa, maka ini jadi milik semua, ya. 2 ini berarti miliknya Na dan miliknya Cl, berarti jumlah atom Na nya 2, jumlah atom Cl nya juga 2. Sedangkan di bawah rumus kimia kemarin sudah kita bahas, ini ada namanya indeks, ya kan. Indeks Na ini 1, indeks Cl ini 2, indeks Na ini 1, Cl yang ini 1. Nah, untuk menghitung jumlah atom unsur-unsur, ya perhatikan rumus menghitung jumlah atom unsur berikut. Nah, caranya begini, untuk menghitung jumlah atom unsur itu berarti Anda nanti mengalihkan angka indeksnya dikalikan dengan koefisien, ya seperti pada contoh ini. Berarti nanti cara ngitungnya indeks Na ini 1 kali 2, Cl ini indeksnya 2 berarti 2 kali 1, ya. Na ini indeksnya 1 berarti 1 kali 2, Cl indeksnya 1 berarti 1 kali 2 gitu. Kalikan koefisiennya, caranya dengan persamaan ini jumlah atom unsur itu indeks kalikan koefisien reaksi, ya. Nah, contoh koefisien reaksi, ya dalam sebuah koefisien reaksi ini misalkan 3H2O. Nah, ini maka koefisiennya ini angka 3, sedangkan indeksnya itu angka 2 dan angka 1. Indeksnya H ini 2, O ini 1. Ini antara koefisien dan indeks. Nanti dalam menghitungnya itu tadi, jadi indeks kalikan koefisien, sehingga pada contoh ini pada 3 molekul H2O, ya, 3 molekul H2O itu terdiri atas atau terdapat 6 atom H. 6 atom H itu berarti atom H nya itu indeksnya 2 kali 3 jadi 6, ya. Dan 3 atom O, indeksnya O itu 1 kali 3 berarti 3. Nah, itu cara menghitung jumlah atom dari persamaan tadi melihat dari koefisien reaksi. Nah, setelah kita paham tentang bagaimana menghitung jumlah atom, kita masuk pada menyetarakan reaksi. Prinsip menyetarakan reaksi itu adalah kita membuat di mana jumlah atom dari setiap unsur di ruas kanan harus sama dengan jumlah atom dari setiap unsur di ruas kiri, prinsipnya gitu. Atau secara mudah dikatakan jumlah atom kanan sama dengan jumlah atom kiri, jumlah atom produk harus sama dengan jumlah atom reaktan, atau dibalik, jumlah atom reaktan sama dengan jumlah atom produk, sama saja. Jika suatu reaksi kimia belum setara, maka harus disetarakan dulu dengan urutan. Nah, nanti dalam menyetarakan reaksi itu ada urutannya sebagai panduan, ya. Jadi urutannya adalah atom logam dulu, kemudian atom non logam, baru H dan O, ya kan. Atom logam dulu, baru atom non logam, kemudian H dan O. Atom logam biasanya sebagai kation, atom non logam biasanya sebagai anion, sehingga ada yang menyingkatnya menjadi KH, kation, anion, hidrogen, oksigen, itu urutannya gitu. Panduan ini untuk memudahkan, sehingga nanti jangan Anda menyamakan atau menyetarakan H dan O dulu sebelum atom logam dan non logamnya disetarakan. Kalau kebalik akan menemui kesulitan gitu. Oke, kita teruskan. Nah, cara menyetarakannya itu ada dua. Yang pertama adalah dengan cara langsung. Cara menyetarakan dengan cara langsung itu diperuntukkan untuk reaksi-reaksi kimia yang sederhana, ya. Contoh, Fe plus O2 menjadi Fe2O3. Ini reaksi kimia sederhana dianggap, ya kan, karena hanya ada 3 komponen, Fe plus O2 menjadi Fe2O3. Nah, bagaimana cara menyetarakannya? Yang pertama, berarti prinsip penyetaraan tadi kan harus menghitung jumlah atom kiri sama dengan jumlah atom kanan.
ya kan? Kita boleh cross check dulu. FE di sebelah kiri ini itu berarti 1 kali 1 1. FE di sebelah kanan berarti 2 kali 1 2, kan belum sama. O nya juga begitu. O di sebelah kiri 2 kali 1 2. O di sebelah kanan 3 kali 1. Ini koefisiennya masih 1. 3 kali 1 3, juga belum sama. Nah, mari kita setarakan dengan cara langsung. Yang pertama, setelah kita hitung atom Fe di kiri dan kanan, tadi sudah Fe di kiri ada 1, di kanan ada 2, maka untuk menyetarakannya yang satu, Fe yang di kiri ini kalikan 2 biar jumlahnya sama, dikalikan 2, maka akan ditulis seperti ini, 2Fe plus O2 menjadi Fe2O3. Maka jumlah Fe nya sudah jadi sama, yang kiri jadi 2, 1 kali 2 2, yang kanan juga 2 kali 1 2, sudah sama. Nah, sekarang tinggal O, ya kan? O kanan dan kirinya belum sama. Nah, setelah dihitung tadi jumlah atom O di kiri 2, di kanan 3, berarti kan belum sama. Nah, caranya yang sedikit ini biar jadi banyak, jadi 2 biar jadi 3, kalikan berapa? Ternyata bisa dikalikan dengan 3/2, sehingga kita tulis jadi seperti ini, 2Fe plus 3/2 O2 menjadi Fe2O3. Nah, ini kalau kita hitung ini sudah sama. Fe di kiri 1 kali 2 2, di kanan 2 kali 1 2, sudah sama. O nya 2 kali 3 6, dibagi 2 berarti 3. O yang sebelah kanan 3 kali 1 3, berarti sudah sama, ya kan? Akan tetapi biasanya dalam sebuah persamaan reaksi jarang atau tidak ditemui menggunakan pecahan seperti ini. Nah, untuk menghilangkan pecahannya, Anda tinggal mengalihkan semuanya ini dengan angka yang sesuai penyebutnya ini. Penyebutnya adalah 2, maka semuanya kalikan dan dikalikan 2, jadi semuanya kalikan 2. Begitu dikalikan 2 berarti 2 kali 2, maka Fe nya jadi 4 Fe, kan seperti ini. Kemudian 3/2 kali 2 jadi 3O2, 1 kali 2 jadi 2 Fe2O3, ini sudah setara. Nah, itu cara yang pertama dengan menyetarakan secara langsung, gitu ya. Kemudian bisa Anda pahami ini cara langsung ini. Kemudian yang kedua ada cara dengan cara matematis atau abjatis, ya, abjatik. Nah, cara matematis atau abjatik ini biasanya diperuntukkan untuk reaksi-reaksi yang rumit itu, jadi yang tidak sederhana. Persamaan reaksi ini disetarakan untuk reaksi yang cukup sulit, ya, dengan metode abjad atau matematik. Nah, langkah-langkahnya nanti dengan metode ini adalah yang pertama, Anda harus memberikan masing-masing koefisien ini dimisalkan dengan huruf, makanya disebut abjad, ya kan, sehingga dimisalkan dengan huruf. Kemudian yang kedua, nanti Anda harus menghitung jumlah atom di ruas kiri dan kanan masing-masing unsur yang terlibat. Kemudian salah satu koefisiennya nanti Anda diambilkan misal, ya, dimisalkan dengan angka dengan nilai tertentu salah satunya, jadi salah satu itu berarti bebas. Yang terakhir, apabila nanti di akhir menemui pecahan, agar tidak ada koefisien berbentuk pecahan, maka masing-masing ruas dikalikan sesuai dengan penyebut pecahannya. Ini yang terakhir ini jika ada. Kalau tidak ada pecahan, ya berarti langkah yang keempat ini nggak perlu dilakukan. Contoh, nih ada reaksi PbNO3 2 kali menjadi PbO plus NO2 plus O2. Yang ini jelas belum setara karena O nya saja di kiri itu 6, di sini sudah baru 5, ya kan. N nya di kiri itu 2, di sini masih 1, ini belum setara. Nah, ini komponen yang terlibat cukup banyak ini karena menghasilkan 3 hasil reaksi. Nah, untuk menyetarakan persamaan ini dengan menggunakan cara matematis, maka tadi yang pertama adalah masing-masing koefisien dimisalkan dengan huruf, maka Anda cukup membubuhkan huruf di depannya ini, membubuhkan huruf, mau pakai ABC juga boleh, STU juga boleh, terserah ya. Ini pakai ABC ini, A, B,
PbNO32 menjadi PbO plus CNO2 plus DO2. Langkah kedua, hitung jumlah atom ruas kiri dan kanan. Kita hitung satu-satu. Untuk PB, ya kan, ruas kiri dan kanannya itu nanti harus sama kan itu. Kita hitung yang pertama untuk PB. PB itu berarti di sini indeksnya 1 kali A. PB sebelah kanan hasil reaksi indeksnya juga 1 kali B berarti B. Maka untuk PB itu muncul persamaan A sama dengan B. Sekarang untuk N, ya, N itu di kiri berarti 2 kali indeksnya 1 ya, ini ya, koefisiennya ya, indeksnya 1, tapi di sini ada indeks besar yaitu 2, berarti 2 kali A jadi 2A. Sedangkan N di kanan itu indeksnya 1 kali C berarti C. Maka persamaan untuk N adalah 2A sama dengan C. Terakhir untuk O, karena yang terlibat di sini ada 3 atom PB, N dan O, ya kan. Terakhir untuk O itu berarti 2 kali 3 6 kali A jadi 6A sama dengan tanda panah ini diganti jadi sama dengan O yang di sebelah kanan 1 kali PB. Untuk yang kedua O2 2 kali C 2C ditambah O yang ketiga 2 kali D 2D, ya. Sehingga untuk persamaan O cukup panjang, 6A sama dengan B plus 2C plus 2D. Nah, setelah kita dapati persamaan ini, langkah ketiga kita ambil misal. Jadi ambil misal itu ambil sembarang, ya. Mau dimisalkan 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, terserah. Jadi salah satu koefisien huruf dimisalkan dengan angka, misalnya kita ambil A itu nilainya 1. Dengan A nilai 1, maka untuk PB yang tadi A sama dengan B, maka B nya menjadi sama dengan A. Nah, A nya adalah 1 sehingga B bernilai 1. Itu untuk PB. Berarti A sudah ketemu 1, B sudah ketemu 1, ya kan. Sekarang untuk N itu persamaannya tadi 2A sama dengan C, berarti C nya bernilai 2 kali A. Nah, A nya tadi 1, berarti 2 kali 1, maka C nya bernilai 2. Berarti A sudah ketemu, B sudah ketemu, C sudah ketemu 2, ya. Nah, sekarang tinggal O. Nah, untuk mencari D pada O itu, maka harga A, B, C yang baru diketemukan kita masukkan ke dalam persamaan tadi, bahwa O itu persamaannya 6A sama dengan B plus 2C plus 2D. Nah, A nya tadi sudah ketemu 1, B nya sudah ketemu 1 juga, C nya sudah ketemu 2, tinggal kita masukkan di sini. Berarti 1 kali 6 kali 1 6 ditambah 1 ditambah 2 kali 2 4, berarti ya 2 kali 2 4 ditambah 2D. Maka jadi di sini 6 sama dengan 5 plus 2D. Nah, nanti Anda untuk mencari 2D tinggal menggeser 5 pindah ruas, berarti 2D nya sama dengan 6 min 5. Nah, 6 min 5 itu 1, berarti 2D nya 1. Dengan demikian D nya menjadi setengah, ya. 2D nya 1, maka D nya menjadi 1 per 2 jadi setengah, maka ketemu D setengah. Nah, dari sini maka sudah ketemu semua, A nya 1, B nya 1, C nya 2, D nya setengah. Nah, angka-angka yang sudah ketemu ini kita masukkan berikutnya, masuk kembali ke persamaan yang tadi, ya. Ini sudah diperoleh. Nah, maka A nya 1, ya kan, B nya 1, C nya 2 masukkan, D nya setengah sudah masuk ini. Nah, maka diperoleh persamaan seperti ini. Nah, setelah diperoleh persamaan ini berarti sudah setara, cuma di sini masih ada pecahan, sehingga agar tidak ada koefisien berbentuk pecahan, masing-masing ruas dikalikan 2 seperti ini. Kali 2, 1 kali 2, 1 kali 2 maka jadi 2 PB, 1 PBO kali 2 jadi 2 PBO, 2 NO2 kali 2 jadi 4 NO2, 2 kali setengah jadi 1 O2. Maka hasilnya menjadi seperti ini, dan ini sudah setara. Itulah cara menyetarakan dengan metode abjad atau matematis, ya.
Ini sudah ketemu untuk reaksi yang setara. Nah, untuk itu Anda boleh nulis latihannya ini, ya kan? Setarakan reaksi di bawah ini. Yang pertama ini Fe2O 3 plus CO menjadi Fe plus CO2, dicoba nanti. Kemudian CuCl2 plus NaOH menjadi CuOH2 plus NaCl, dicoba nanti ya. Ini boleh Anda coba di situ sendiri pakai oret-oret di kertas. Nah, nanti dengan metode tadi. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih, dan mudah-mudahan apa yang saya bisa sampaikan bisa Anda pahami. Sebagai akhir saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.